Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, bunda dan sahabat di seluruh Nusantara. Ketemu lagi dengan channel Ani Flower Garden. Nah teman-teman, bagaimana kabarnya semuanya? Kabar baik kan? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman aku yang pada hari ini masih kurang enak badan atau sakit, tentunya tetap semangat ya, dan semoga segera sembuh, sehat kembali dan beraktivitas lagi. Nah bunda, sahabat dan teman-teman semua, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini ya teman-teman, aku ini memiliki beberapa tanaman hias termasuk bunga-bunga anggrek seperti ini, dan kebetulan anggrek saya itu juga rimbun dan sehat-sehat ya teman-teman, dan ada beberapa yang saat ini itu mengalami seperti ini ya teman-teman ya. Jadi akarnya itu mengering ya teman-teman ya, dan juga di batangnya dan juga daunnya ini tidak progres ya, dan juga pertumbuhannya sudah tidak sehat. Nah pada saat ini akan saya lakukan perawatan. Ini mungkin karena medianya yang kurang bagus, dan mungkin juga karena bakteri, kuman atau hama ya teman-teman. Dan oleh karena itu ini masih bisa bagus pertumbuhannya bila mana ini kita lakukan dengan perawatan dan juga pemupukan ya dengan bagus. Nah teman-teman, untuk perawatan anggrek yang seperti ini aku sudah coba beberapa kali dari anggrek-anggrek yang aku miliki. Anggrek saya ini ada yang berada di samping rumah, juga ada di belakang rumah, dan bahkan di sebelah sini banyak sekali anggrek saya. Nanti akan aku videokan di lain waktu ya teman-teman, khusus untuk tanaman anggrek aku. Nah pada pertemuan kali ini aku ingin memberikan sharing untuk teman-teman yang memiliki permasalahan seperti aku ini ya. Ada beberapa anggrek aku yang sudah tidak hidup bagus, pertumbuhannya juga sudah tidak bagus dan tidak progres, tapi ini masih bisa kita selamatkan ya teman-teman. Selain pemupukan, pertama ini kita berikan ya teman-teman ya. Aku memiliki ramuan dan ini sudah aku coba ya, sudah testimoni ya teman-teman dengan anggrekku yang ya sudah berbunga dan juga bagus-bagus. Yang lainnya ini aku memiliki ramuan ini teman-teman. Ini selalu berada di dapur kita ya teman-teman ya. Ini kunyit ya, atau bisa juga temulawak ya teman-teman ya. Ini ada temulawak dan ada kunyit, dan ini setelah kita kupas dan kita bersihkan, kita cuci, akan jadi irisan seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini sudah kita jemur, atau mungkin juga bisa langsung kita gunakan ya teman-teman, jadi seperti ini. Nah setelah jadi seperti ini, itu akan kita masukkan di dalam toples ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini kurang lebih ya sekitar 2 genggam ya teman-teman ya. Nah ini nanti masih bisa kita tambah dengan air lagi, dan ini fungsinya adalah untuk membunuh jamur ya teman-teman. Dan setelah ini nanti akan kita masukkan di dalam spray ini, yang akan kita saring ya teman-teman. Kita saring sehingga nanti spray ini tidak akan buntu atau macet. Nah ini nanti akan kita lakukan ya teman-teman. Akan kita potong saja akar-akarnya, toh ini juga tidak bermanfaat atau tidak berfungsi lagi ya teman-teman ya. Anggrek-anggrek yang seperti ini teman-teman jangan dibuang ya. Jadi ini lebih baik kita rawat, dan nantinya akan menjadi suatu anggrek yang bagus, dan akan pertumbuhannya bagus, dan juga akan bisa berbunga lagi. Nah setelah bersih ya teman-teman seperti ini, nanti akan
akan kita kasih media lagi ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita akan berikan cairan dari kunyit dan temulawak nih ya teman-teman ya, untuk akarnya ini ya. Teman-teman bisa mencucinya terlebih dahulu ya, sebelum dikasih larutan kunyit dan temulawak ini ya, sampai seperti ini, sampai batang-batang dan juga dari daun. Fungsi dari kunyit ini memang untuk membunuh kuman, bakteri ya teman-teman, dan juga jamur. Nah, setelah bersih seperti ini ya teman-teman, kita akan tambahkan lagi ya. Nanti setelah kita kasih media ya teman-teman, medianya kita bisa gunakan pakis ya teman-teman ya, dan juga bisa dari cacahan pinus ya, dan juga bisa dari arang ya teman-teman ya. Nah, termasuk medianya ini juga kita kasih larutan ini bila mana ada kuman, bakteri yang berada yang menempel di media ini ya, nanti juga akan mati ya teman-teman ya. Nah, seperti ini nanti akan kita lihat ya, pertumbuhan kurang lebih sekitar 2,5 bulan. Setelah ini kita beberapa hari lagi, mungkin sekitar 5 hari atau 1 minggu, bisa kita tambahkan dengan B1 ya teman-teman ya. Kita tambahkan B1 yang kita larutkan nih di air biasa juga ya teman-teman, atau bisa juga dengan larutan di air kunyit ini sekitar 3 tetes saja. Nah, seperti ini, dan kita aduk ya biar rata. Nah, ini bisa kita tuang di sini ya teman-teman. Kita tambahkan sedikit saja agar supaya untuk pertumbuhan akarnya ini tumbuh dan menguat, dan juga untuk pertumbuhan klorofil daunnya ini juga akan bagus ya. Nah, seperti ini. Dan untuk pertama kali teman-teman ya, ini ditaruh di keteduhan dulu sampai sekitar 2 minggu. Nah, setelah itu nanti sedikit kita bisa taruh di sedikit sinar matahari ya teman-teman ya, dan nanti akan kita lihat progresnya selama 2 bulan ini akan jadi seperti apa anggreknya. Nah teman-teman, inilah hasilnya ya setelah 4 bulan ya. Setelah bulan saya lakukan perawatan seperti yang sudah saya aplikasikan tadi. Ini adalah hasil, sehingga anggreknya ini juga akan bisa seperti ini, daunnya juga progres, dan ini masih sudah dewasa ya teman-teman ya, tapi masih belum berbunga. Dan seperti anggrek-anggrek aku yang lain seperti dendro dan keriting, juga anggrek-anggrek yang berada di depan aku ini semua juga aku rawat ya dengan ramuan kunyit dan temulawak ini yang kita larutkan dalam air dan kita semprotkan atau kita tuang di dalam medianya, dan juga kita semprotkan ya teman-teman ya di daun-daunnya seperti ini, karena larutan kunyit ini juga mengandung ini ya teman-teman, untuk pembasmi kuman dan bakteri ya teman-teman ya. Dan bagus sekali kunyit ini ya teman-teman, sangat mudah menemukan kunyit yang setiap harinya berada di dapur kita ya teman-teman. Ini adalah anggrek-anggrek aku yang sudah saya rawat ya teman-teman, sekitar 4 bulan yang lalu, dan semuanya subur-subur seperti ini. Dan juga anggrek-anggrek yang lain yang
seperti ini anggrek bulan batik ya teman-teman. Ini juga selalu aku semprot daunnya seperti ini ya, dan juga batang-batangnya juga medianya, karena semut dan juga kupu-kupu putih juga ulat, karena aromanya dari kunyit ini ya, dia tidak menyukai ya teman-teman ya, sehingga anggrek-anggrek kita ini bisa tumbuh dengan bagus ya teman-teman ya. Seperti anggrek bulan ini juga aku semprotkan ya teman-teman, seperti ini. Nah ini teman-teman juga sudah akan keluar ya tunasnya, dan sebentar lagi juga akan keluar spike-nya. Nah teman-teman, bagaimana kalau larutan kunyit dan temulawak itu digunakan untuk tanaman yang lain? Ini juga bisa ya teman-teman, karena ini termasuk bisa atau mampu mengusir semut ya teman-teman ya. Dan kita memakai media seperti sekam ya, dan seperti cacan kayu ya, itu biasanya sering sekali banyak ya kerumunan semut ya yang berada di media itu, sehingga kita antisipasi ya teman-teman ya, dari bahan organik ya, dari empon-empon ini ya, cairan kunyit dan juga temulawak ini bisa mampu membasmi hama-hama seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman, termasuk untuk calathea ini juga sering aku semprot seperti ini, karena medianya ini adalah sekam bakar, sehingga bisa juga kita berikan larutan ini ya teman-teman. Nah seperti ini bisa kita larutkan, bisa kita semprotkan di medianya, sehingga semut-semut itu tidak akan pernah singgah lagi atau berkerumun di akar ya teman-teman ya, dan juga batangnya. Nah nanti teman-teman silahkan untuk mencoba dan untuk mempraktekkan bila mana di rumahnya memiliki banyak tanaman hias ya teman-teman ya. Dan juga seperti aglonema aku ini ya teman-teman ya, ini juga aku kasih ya teman-teman ya, selain aku tambahkan dari pupuk ya B1 ya utamanya ya teman-teman. B1 ini aku lakukan 1 minggu 2 kali ya teman-teman, karena memang saya juga tidak memiliki banyak waktu, dan saya usahakan 1 minggu 2 kali ini aku lakukan pemupukan, utamanya dari larutan air kunyit ini, dan juga aku tambahkan dari B1. Nah teman-teman, pertemuan kali ini ya sampai di sini dulu. Selamat untuk mencoba, semoga berhasil ya teman-teman ya. Terima kasih, pertemuan kali ini semoga bermanfaat, dan akan berjumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih ya teman-teman, dan jangan lupa untuk dukung aku, berikan like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.